Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita meneruskan pengajian kitab Arba'in Nawawi. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas Allah jadikan ilmu yang manfaat dunia akhirat. Sampai pada hadis yang ketiga, al-haditsus salis, hadis yang ketiga, an Abi Abdurrahman dari Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu mudah-mudahan berdaya siapa Allah anhuma pada keduanya. Qala, berkata siapa Abdurrahman, sami'tu saya telah mendengar Rasulullah yaqulu bersabda siapa Rasulullah, bunia telah dibangun al-Islamu agama Islam ala khamsin atas 5 tiang. Islam berasal dari kata aslama yuslimu islaman, artinya sejahtera, selamat. Orang yang taat patuh terhadap agama, taat patuh terhadap aturan, maka hidupnya akan selamat. A itu tidak gama kacau. Orang yang beragama hidupnya tidak akan kacau. Orang yang tidak beragama maka hidupnya akan kacau, karena mereka menjalani hidup adalah tidak dengan aturan. Mereka semaunya. Padahal sesungguhnya orang-orang yang ikut aturanlah yang selamat. Termasuk Islam datang yang dibawa oleh Rasulullah adalah bagaimana untuk memberikan satu keselamatan, kesejahteraan, kenikmatan, kebersamaan bagi pengikutnya. Islam datang adalah rahmat bagi seluruh alam. Islam datang ini adalah untuk menyelamatkan kita, karena orang beragama hidupnya akan selamat di dunia, selamat di akhirat. Maka kemudian Nabi sampaikan bunyal Islam, Islam yang dibangun ala khamsin atas 5 tiang. Yang pertama adalah syahadati alla ilaha illallah. Yang pertama adalah bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah. Ketika kemudian kita sudah mengatakan dengan sesungguhnya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka segala sesuatunya adalah harus karena Allah. Apa yang kita lakukan ini semuanya adalah harus diniatkan karena Allah. Karena ibadah yang kita lakukan hakikatnya adalah untuk diri kita sendiri. Dan ketika kemudian kita yakin akan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, ibadah yang kita lakukan adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala, artinya kita bukan hanya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bukan hanya di mulut, melainkan harus melalui harokah, melalui harus gerakan. Tentu adalah yang diatur oleh Rasulullah, yang dikemas dengan agama, dengan din. Wa anna Muhammad Rasulullah, dan kita meyakini pula, kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah benar utusan Allah. Kalau kemudian datang di tengah-tengah kita, di komunitas masyarakat kita, ada seseorang yang mengaku dirinya adalah sebagai Nabi, pembawa risalah, maka kemudian bagi kita wajib hukumnya untuk tidak percaya. Wajib bagi kita untuk menolaknya, walau kemudian sebesar apapun sorbannya, karena la nabiyya ba'dah, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Wa iqamis shalah, kemudian yang ketiga adalah wa iqamis shalah, mendirikan salat. Salat ini menjadi hal terpenting bagi kita, bahkan kemudian menjadi tolak ukur. Dan salat yang kita lakukan, yang kita kerjakan ini, yang kita dirikan adalah harus membawa efek, harus ada asarnya. Jadi salat yang dilakukan di masjid lalu kemudian dibawa keluar dari masjid ini adalah ajaran-ajaran salat harus ada pada diri kita. Itu sebabnya apa yang Allah sampaikan, inna sholata tanha anil faxsya'i wal munkar, bahwa sesungguhnya salat adalah dapat mencegah perbuatan keji dan munkar, adalah salat yang benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, salat yang khusyuk, salat yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Walau kemudian kita untuk mencapai derajat khusyuk tentu amat sangat sulit, tetapi ketika kemudian kita melakukannya dengan berjamaah, maka 27 derajat akan dapat kita terima. Pahala yang Allah janjikan akan dapat kita raih manakala kita mengerjakannya, tentu adalah dengan berjamaah. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakah, dan yang kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga adalah mengeluarkan zakat. Harta yang kita miliki ini titipan Allah. Jungkir balik kita mencari harta itu adalah ketika kita mendapatkannya, pastikan bahwa itu adalah titipan Allah. Dan ketika kita memilikinya,
itu harus ingat betul bahwa di dalamnya ada hak-hak orang lain, ada hak-hak yang diterima oleh orang lain, ada hak fakir miskin, ada hak sabilillah dan lain-lain semua. Oleh karena itu kita wajib mengeluarkan zakatnya. Jika tidak dikeluarkan, maka kemudian harta yang kita miliki ini akan menjadi kotor semuanya. Ketika zakatnya dikeluarkan, maka kemudian harta yang kita miliki ini harta yang bersih, harta yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hajjil baiti, dan yang keempat, wa hajjil baiti, yang berikutnya adalah menunaikan ibadah haji. Subhanallah, bagi orang yang beriman, rasa rindu yang amat sangat mendalam ketika kemudian kita berbicara tentang Makkah Al-Mukarramah, ketika kemudian kita membicarakan tentang Masjidil Haram, Masjid Nabawi, maka yang ada dalam sanubari kita adalah bermohon, munajat kepada Allah. Tentu adalah bagaimana caranya kita untuk bisa menjadi tamunya Allah, bisa menunaikan ibadah sholat di Masjidil Haram, bisa berziarah ke makam Rasulullah di Madinah, dan seterusnya. Maka kemudian tidak heran sampai kemudian rela menjual tanah, menjual rumah, mengumpulkan harta benda, bahkan tidak sedikit orang-orang yang punya harta tidak terlalu banyak tapi dikumpulkan terus bertahun-tahun, bahkan ada yang 20 tahun, 30 tahun, bahkan ada yang mengumpulkan harta ini, mengumpulkan pundi-pundi rupiah ini sampai kemudian 30-40 tahun. Untuk apa? Untuk bisa menunaikan ibadah haji, untuk bisa berangkat haji, untuk menunaikan rukun Islam. Itu sebabnya sudah hadirin yang kami muliakan, ketika kita kemudian teringat bahwa apa yang Allah janjikan sangat luar biasa, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah, haji yang mabrur, haji yang makbul, haji yang diterima oleh Allah, maka pahalanya adalah surga. Oleh karena itu kenikmatan yang sangat luar biasa bagi kita yang bisa menunaikan ibadah haji. Wa shaumi ramadhana, yang berikutnya adalah, yang kelima adalah puasa di bulan suci Ramadan. Kenikmatan yang hakiki, makanan yang kita makan dengan amat sangat lezat adalah makanan yang kita makan pada saat lapar. Minuman yang kita minum akan berasa amat sangat nikmat adalah minuman yang diminum pada saat lapar, pada saat haus. Makanya Rasulullah sampaikan, nikmatani, ada dua nikmat besar yang Allah berikan bagi orang-orang yang berpuasa. Yang pertama adalah indal iftar, yang kedua indal liqa'i rabbih. Yang pertama adalah ketika berbuka puasa. Ketika kita ini berbuka puasa, maka kenikmatan yang amat sangat luar biasa. Walau kemudian hanya diisi dengan air satu teguk saja, maka kemudian badan ini terasa nikmat, minuman terasa nikmat, badan terasa segar, dan seterusnya. Dan yang kedua adalah orang yang berpuasa itu nikmatnya saat berjumpa dengan Allah. Maka kemudian as-saumu li wa ana azibih, puasa ini untukku kata Allah, dan aku yang akan memberikan pahalanya. Oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Rasulullah, buniyal Islam ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaum Ramadan. Mudah-mudahan hadis yang ketiga dalam kitab Arba'in Nawawi ini yang setelah sama-sama kita kaji, mengaji bersama, mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang manfaat, ilmu yang penuh barakah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.